Bang Andi, kalau Nasdem kan sudah memberikan kesempatan kepada Anies untuk memberi cawapresnya sendiri, apakah Demokrat juga mengamini itu atau Demokrat meminta ada syarat mutlak untuk berkoalisi dengan Nasdem, yaitu AHY harus menjadi cawapres Anies? Jadi memang kami tentu saja menyadari bahwa apapun juga calon presidennya harus sesuai dengan dan cocok dengan calon presidennya sendiri. Bagi kami memang persoalannya dalam Rapimnas kami beberapa waktu lalu itu juga ada mandat yang diberikan kepada Ketua Umum desakan semua kader-kader dari seluruh Indonesia agar supaya Ketum AHY menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Karena jadi kan Partai Nasdem juga mempunyai mekanisme internal dari 3 menjadi 1, kami hargai. Kami pun di Partai Demokrat ada juga mekanisme dalam internal dalam Rapimnas yang kemudian menginginkan Ketum AHY sebagai calon presiden atau jadi calon wakil presiden. Yang mana dengan tentu saja dengan platform perubahan. Karena itu memang jadi kita harus bersama. Bang Andi, syarat mutlakkah yang diajukan Demokrat untuk bisa berkoalisi? AHY harus menjadi capres atau cawapres? Pertanyaannya adalah apakah ada yang lebih baik, kan begitu. Kan tadinya saya senang sekali Bang PKS dan Anies sendiri ada yang lebih baik dari AHY? Apakah Demokrat bisa menerima itu? Kan begitu. Bang Andi, kalau ternyata Nasdem, PKS setuju dengan pilihan cawapres Anies yang bukan AHY, apakah Demokrat bisa menerima itu dan bersikap realistis? Pertanyaannya adalah yang tadi dikatakan Bang Surya, why not the best? Nah, bagi kami tentu saja the best-nya kami punya pikiran tentang the best-nya yang mana, dan kami siap untuk membicarakannya dengan teman-teman di Nasdem dan PKS serta juga tentu saja terutama kepada sang calon presiden, dan kemudian kalau kita bisa sepakat bahwa inilah the best-nya berdasarkan kriteria yang tadi dikatakan Bung Jayadi, kompatibilitas, pollingnya, surveinya bagaimana. Kalau ini dengan ini, kalau kami melihat dari bagusnya Ketum AHY ini dipasangkan dengan siapapun naik pollingnya, yang tadinya misalnya cuma nomor 3, kalau berpasangan dengan AHY jadi nomor 1, kan begitu. Ini keunggulan dari Ketum AHY. Tapi tentu saja kami siap mendengar juga teman-teman dari PKS bagaimana, kemudian teman-teman dari Nasdem, dan tentu saja kami siap berdialog dengan Mas Anies sendiri. Kalau siap berdialog, tanggal 10 November ini jadwalnya. Dari Bang Andi, Nasdem. Kalau siap berdialog, siap terbuka mendengar dari Nasdem, PKS dan Anies, berarti syarat AHY sebagai cawapres itu tidak mutlak? Tentu saja kami siap berdialog, tapi menurut kami yang the best, inilah the best. Oke, tidak apa-apa. Ya, tidak mau dijawab mutlak atau tidak, tapi intinya AHY the best, tapi siap berdialog itu ya. Agak susah sebetulnya memaknainya, tapi saya ingin berganti dulu ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau misalnya tidak ketemu ini, titik temu Demokrat maunya seperti ini, PKS maunya seperti ini, Nasdem menyerahkan kepada Anies, apakah bisa muncul calon wakil presiden yang dianggap bisa diterima oleh ketiga-tiganya supaya masing-masing merasa lebih adil? Misalnya duet Anies dengan RK, karena kalau menurut surveinya Mas Jayadi, RK ini adalah cawapres paling potensial, paling tinggi elektabilitasnya. Apakah itu bisa menjadi titik tengah, Mas Iqbal? Ya, saya kira di PKS untuk menentukan keputusan mendukung siapa presiden ini, siapa kita punya mekanisme, yaitu musyawarah majelis syuro. Tapi kita juga melakukan penelitian scientific approach untuk menentukan ini, untuk memutuskan ya, apakah dengan survei kita bisa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Karena terus terang PKS ini sudah 2 periode beroposisi. Kami tidak hanya melihat hanya sosok figur, tapi pertanyaannya adalah apa kebijakan pro rakyat yang saat ini kita perjuangkan. Kita ingin perubahan karena saat ini apalagi kita menghadapi isu krisis ekonomi, yang tentu saja menjadi salah satu poin penting dari PKS, yaitu adil dan sejahtera. Apalagi kita lihat masalah hukum saat ini juga menjadi sorotan. Hakim Mahkamah Agung tertangkap OTT KPK,
bagaimana kasus FS, Irjen FS, bagaimana juga bentuk-bentuk keadilan, bagaimana para koruptor dihukum dengan sangat rendah. Ini juga menjadi soal penting. Untuk itu perlu ada kesamaan visi yang jelas ke depan bagaimana tiga partai ini bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi pemilu masih lama, Mbak, kurang lebih 1 tahun lagi pendaftarannya. Tentu saja kita punya waktu, ya. Kami mengapresiasi teman-teman Nasdem mendahului karena memang Mas Anies ini memang sudah lama bersama PKS sejak lama. Sejak 2019 menjadi calon gubernur DKI, bahkan kami kawal dan hubungan kami sangat mesra. Mas Iqbal, tapi apakah persoalan cawapres inilah yang akhirnya belum mengunci ikatan perkawinan koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat? Saya kira tidak juga. Kemarin memang momentumnya sama ke Mas Andi tadi sedikit mepet ya, karena kebetulan pimpinan kami juga ada yang di luar negeri, ada yang di luar daerah. Ini tentu saja tidak memungkinkan, tapi saya kira setiap partai kami menghargai apa yang dilakukan teman-teman Nasdem, dan teman-teman Nasdem pun menghargai apa yang kami lakukan, dan insya Allah memang kita cari momentum yang tepat, waktu yang tepat, karena memang mekanisme di PKS kita sangat memutuskan itu berdasarkan keputusan bersama hasil musyawarah para pimpinan kami. Baik, oke. Terakhir, Mas Jayadi, ketika masing-masing partai ingin menyodorkan nama kadernya karena ingin mendapatkan efek ekor jas tadi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, bisakah dimajukan calon alternatif, pasangan alternatif di luar dari partai yang berkoalisi? Misalnya Anies dengan RK. Kalau berdasarkan survei LSI, RK ini adalah calon wakil presiden yang menempati urutan elektabilitas paling tinggi. Apakah itu bisa dimunculkan dan akhirnya diterima oleh ketiga partai dan termasuk Aniesnya sendiri? Bisa saja, tetapi kan jangan lupa bahwa elektabilitas individu itu ketika dipasangkan belum tentu kemudian cocok untuk menjadi strategi memenangkan pertarungan gitu. Misalnya ya, betul dalam survei LSI itu terakhir Ridwan Kamil itu kalau kita tanya ke publik soal bakal calon wakil presiden, Ridwan Kamil itu nomor 1 sebagai bakal calon wakil presiden yang paling potensial. Setelah itu baru Sandi Uno, AHY, dan Khofifah, Erick Thohir, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kalau tadi ada pertimbangan objektif ketika memasangkan seorang bakal calon presiden dengan bakal calon wakil presiden. Misalnya kalau Anies sudah cukup kuat di Jawa Barat, yang misalnya dalam soal RK, maka mungkin memilih calon dari Jawa Barat tidak menjadi prioritas. Memilih calon wakil presiden dari Jawa Barat tidak menjadi prioritas. Mungkin yang lebih jadi prioritas adalah memilih calon dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Karena lagi-lagi sebagai contoh saja, kalau belajar dari pemilu 2014 dan 2019, siapa yang menang di Jawa Timur, dia menangkan Pilpres. Itu sebagai contoh. Saya kira yang paling pokok, kembali ke poin awal saya, bahwa ketiga partai ini ketika mereka bermusyawarah itu, pertama melihat apakah pasangan yang bakal diajukan itu bakal memenangkan pertarungan atau tidak. Yang kedua, apakah kalau dia tidak mencalonkan calon wakil presiden, artinya hanya ikut saja, misalnya PKS hanya Anies saja, misalnya, atau Nasdem hanya mencalonkan Anies saja, apakah efek dari pencalonan itu cukup positif bagi partai-partai tersebut? Kalau itu sudah, maka misalnya demi untuk koalisi tetap jadi, maka dua partai misalnya terpaksa harus merelakan untuk tidak memiliki nama. Jadi kengototan untuk masing-masing partai dengan dengan usulan calon namanya itu menurut saya mestinya tidak menjadi pertimbangan yang paling mutlak, tapi kembali ke beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi. Apakah dia akan menjamin soliditas koalisi? Kalau ngotot tapi soliditas koalisi, tapi koalisinya nggak jadi kan percuma juga. Kemudian apakah yang kedua, efek dari bakal pasangan itu positif kepada partai-partai yang menjadi pendukung? Karena jangan lupa, saya sudah melakukan analisis, sudah diterbitkan di jurnal internasional, bahwa di pemilu 2019 lalu, di koalisi Pak Jokowi misalnya hanya 3 partai yang memperoleh efek positif. Partai lain tidak memperoleh efek positif atau negatif, bahkan ada 2 partai yang memperoleh efek negatif. Itu mesti dipertimbangkan sebagai contoh. Yang berikutnya adalah soal elektabilitas itu tadi, kompatibilitas baik secara teritorial, secara
secara pasangan, kemudian secara segmen usia, segmen generasi, segmen perempuan laki-laki, segmen NU bukan NU, banyak hal saya kira yang harus diperhitungkan sehingga pertimbangan-pertimbangan objektif itu nanti akan bermuara pada keputusan bahwa pasangan yang paling mungkin dimajukan adalah Anies, misalnya Anies AHY atau Anies Khofifah atau Anies Ahmad Heriawan. Itu kan cukup banyak pilihan yang tersedia bagi ketiga partai ini. Oke, terima kasih Mas Jayadi atas analisisnya. Mas Iqbal dan Bang Andi, kita tunggu ya bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Tapi pesannya tadi adalah pentingkan atau dahulukan pertimbangan objektif ketimbang subjektifnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.